Teladani ya. Ataupun ada pesan-pesan dari Pak Bambang sebelum beliau sirdo waktu itu. Monggo Pak Berlawan, waktunya bebas, setengah jam boleh sampai tadi. Para romo, suster, para frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Ya, berhubung hari ini juga hari guru, ini ada beberapa guru saya. Ada Pak Waji, Bu Desi ada nggak ya? Ada. Ibu Sur ada. Nanti Bulia yang telah mendidik saya sampai jadi seperti ini. Terima kasih di hari guru ini, selamat. Kemudian untuk semuanya saja, apakah sore hari ini bahagia? Mama bahagia? Bahagia Radalin. Ya, saya juga merasakan kebahagiaan pada sore hari ini bisa diberikan kesempatan untuk bisa hadir di peringatan 1000 hari Bapak yang sebelumnya 1 tahun dan 2 tahun tidak bisa pulang, dan sekarang juga keinginan Mama untuk di 1000 harinya bisa hadir di sini. Kemudian saya juga bahagia di sini juga banyak orang yang belum dungo sebagai Bapak, bagi keluarga, kenalan, wonten rencang-rencang kula, pun matur nuwun sanget. Mantan wonten Mbah mantan kok. Mbah mantan menika sih Mbah kula mantan buku. Ini anggenipun kula pisang 17 tahun saya hidup bersama dengan Pak Bambang, 17 tahun. Tetapi 17 tahun itu rupanya tidak 100% full berjumpa, karena setiap pagi Bapak Ibu pergi bekerja, sore berpulang. Jadi kalau siang itu sama sekali tidak berjumpa. Jadi pas setelah Bapak meninggal itu saat siang ya tidak ada bedanya. Tapi ketika sore hari, kok tak mulai-mulai, sebenarnya tak mulai tenang. Ingat Bapak menika setelah 7 hari ini pun pulang menika ke rumah sakit operasi usus buntu. Menika Dampit menika untuk bersalah waktu nunggu saya di rumah sakit, menika tanya ke saya, kok kowe lara kok bapakmu ora nunggu? Lho yo ora nunggu. Oh jebul sawono. Setelah 7 hari kemudian berapa minggu kemudian Mbah Prato juga ikut meninggal. Berapa bulan kemudian Om Kijang, kemudian tahun 2022 Budi saya kakaknya Bapak, Budi Fitri meninggal di derek Bapak. Derek Gusti kalian Bapak. Ini sampai pun kalau mereka emot boleh kali ke kita minggu pun. Ini pun tidak dalam gereja, mereka mesti di kopiah-kopiah. Bumbu nyanyi, bumbu diseret, bumbu di apa pokoknya makan di gereja. Bapak mereka ambil arep udan, arep panas, mereka lek waktu yang gereja ya tetap di gereja. Orang tadi alsan. Kemudian saat saya kelas 9 waktu itu memutuskan untuk masuk seminari, saya mengatakan ke Bapak, Pak saya masuk seminari. Lalu Bapak bukan menolak tetapi menyarankan untuk masuk di jalur KPA setelah SMA. Kemudian ada ibu juga waktu itu saya ngomong, kayak kamu di seminari aku tak sekolah. Ini tak mungkin. Ya, kemudian juga dalam pengalaman Pak Dada itu pas waktu masuk setelah
FJJ, kalau kami punya FJJ, informasi jarak jauh. Ada teman yang mengatakan, nek aku di kowe, aku bakal metu karena nggak punya bapak gitu ya. Tapi nyatanya teman saya ini ya masih punya bapak di luar. Ya kalau saya sendiri ya kalau saya sendiri bahwa pengalaman bapak tidak ada itu memang tidak mempengaruhi panggilan saya awalnya. Kemudian karena emang saat saya memutuskan diri itu memang pilihan saya sendiri, sehingga orang tua yang mendukung, mensupport saya. Dan ketika bapak tidak ada itu ya dalam panggilan itu saya tidak jadi ban gitu. Dan mungkin pas bapak tidak ada tentunya yang waktu itu nangis biasa nih, nangis. Mungkin saat Sri Bari ini tidak nangis lagi. Mama ini Mbak Beni malah karang nangis. Saat ini perlu sukacita, bahagia bila bapak menikah sampun sang langgeng kalian Gusti. Kalau sini pun kula mirsani bapak menikah ningali bapak menikah. Jadi Pak menikah aktif banget gitu. Nek kalau menikah, mungkin dulu gini kerja menikah bapak sih. Sampai tidak ada pun masih coba sebagai persiapan waktu itu. Dan ibu palingan karena ini mau diperpanjang lagi katanya. Perang liane. Sedih-sedih. Senangi pelayanan lah, omai lah senangi bapak. Jadi sebenarnya setelah bapak dari sebenarnya saya kurang ajar gitu. Ketika ibu dan kakak Mbak Medi ini di rumah berdua cewek-cewek dan yang cowok malah pergi untuk berkelana. Ini namun kalau yakin ibu menikah sakit terus bapak. Ini kalau boleh yakin kalau bapak terus ibu menikah arah nih. Ibu dan terus bapak itu kalau yakin tentu sesuai mawon teges ibu luar itu. Saya bikin bayi, jadi kalau sampun dan mertua itu sih komite. Tadi pun boten. Terus anaknya mawon pun buat lulus saking SD, buat itu jadi komite. Aja nalika kalau berbicara itu rekannya nonton tunggali, nonton David itu ini kok malah balon. Lanjut baru bapak wonten itu wonten apa nih? Terus wonten sing mati. Soalnya di Pak Di menikah mukanya kan tidak cukup berbeda. Mukanya kan apa namanya 11-12 face-nya itu bedanya namun pawaannya menikah beda. Namun pawaannya belum ke pulau kasus semua ini si gemoy itu bukan tentu pilih si gemoy. Terus Budi yang bukan nonton itu, Budi Fitri
nalika mboten wonten nggih keluarga mboten saged sowan Bekasi dan kula namung tunggal bulan sakderengipun kula perprika habis kula pun pun makili ngoten nggih. Saking bapak menika pribadi ingkang tentu niat teguh wonten iman. Sedaya menika kados pelayanan wonten ing gereja, wonten ing masyarakat, wonten ing keluarga, wonten dados keluarga ini bapak dados ompak, jadi ompak ing keluarga, jadi tulang rusuk, tulang punggung. Nanti bapak menikah nggih dumugi bukanipun di dereng pensiun saking karyanipun wonten ing Universitas Gadjah Mada. Atau sebenarnya itu sing niki Gadjah Mada ajenge sadar. Nanti kali swasta kok mboten betrok ngoten nggih. Jadi lagi saya menika sadar bapak kula teng Gadjah Mada. Kalau kita nanti dari bapak wonten ing Gadjah Mada kali beli bapak menika nggih kali sinten kemawon yang Katolik dan menika wonten ing Gadjah Mada karyawan menika wonten kali bapak nggih rencananipun kabeh tadosan sanes nggih kami napa nggih kami Rukun. Nggih saking rukun kami Menghormati. dukung tunggal kalau di orang yang mereka kali kau bawa masak mereka kabusnya lebih enak kalau mama. Ada bukan rahasia. Oh rahasia. Terus senengnya itu blok. Ini kalau ini pun jalani panggilan, saking sekawan tahun bertemu dan nanti beberapa tahun ke Natal. Menikah di hutan aku di kantor itu panggilan nanggu lagi. Kali kalau trek konfirmasi kalau dalam permenungan saya bertanya pada Tuhan bapak mereka dipun pada Gusti nanti kalau utar mereka 17 tahun mereka sebenarnya untuk apa sebenarnya untuk mendewasakan saya atau sebenarnya saya sudah dewasa sehingga harus dipanggil dalam bimbingan kemudian tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu memanggil Bapak supaya saya dan keluarga itu tumbuh semakin dewasa, tumbuh dalam iman, melanjutkan segala harapan, cita-cita, tentunya pesan-pesan baik Bapak. Mungkin dalam sebelum Bapak tidak ada itu tidak meninggalkan pesan apa-apa. Waktu itu juga mulai sakit, ketahuan sakit itu kan 1 bulan terakhir, waktu itu tanggal 29 Januari saya ulang tahun, pas ini erupsi ngungsi. Kemudian Februari itu kemudian mulai sakit, nggak tahu sakitnya apa, bawa ke rumah sakit, bawa ke hal paranormal, nggak ada hasilnya. Alternatif. Ya. Dan waktu kemudian Bapak tahu kan waktu malam hari bulan Ibu tahu bahwa Bapak itu yang sakit kok tegangannya kepala. Kemudian hari kemudian diceklah ke rumah sakit bahwa ternyata ada tumor di kepalanya Bapak. Hal itu saya kan sedang
PTS waktu itu. Saya ke rumah sakit itu hanya untuk minta tanda tangan buat fakta integritas saja, fakta integritas. Dan kemudian bapak tanya ke saya, kapan kamu balik seminari? Wah, bisa betah aku bisa. Tapi tentunya dengan hal itu, dengan hal bapak bertanya itu, saya merasa bahwa bapak itu mendukung panggilan saya, mensupport saya, meskipun bapak sakit juga bagaimana mempersilakan saya untuk kemudian berproses bersama di seminari Kota kan waktu bapak nggak ada pun saya tidak menemani di rumah sakit, saya di rumah. Tetapi waktu itu ada novena Zoom dengan keluarga, tapi belum sampai 9 hari itu bapak sudah tidak ada. Kemudian saya waktu malam itu cuma diminta untuk ke rumah sakit. Sebenarnya saya sudah punya firasat, sudah tahu sebenarnya bahwa tidak ada ini. Dalam perjalanan ke rumah sakit, saya cuma bisa doa, Bapa Kami Salam Maria. Dan ketika sampai di sana, saya ingat itu ketika masuk lift 9:30, dan ternyata Bapak tidak ada 9:30 juga. Kemudian waktu saya sampai di depan ICU itu tidak ada ibu sama bapak di dalam, jadi saya belum tahu kabar itu. Tapi waktu keluar, mama sama mbak ini nangis, dan saya sudah langsung tahu, langsung nangis. Kemudian setelah 2 jam atau berapa itu, kemudian bapak keluar dimandikan, kemudian saya sama mama mandikan, dan juga tidak nangis waktu mandikan. Sampai di rumah sudah biasa. Nah, saat diberangkatkan ke makam baru kemudian nangis lagi. Nah, mungkin nangis ini juga saya alami ketika saya di seminari, ketika saat-saat sepi, saat-saat hening, ingat kangen itu kan juga wajar, kangen wajar, rindu. Kemudian juga yang terpenting saat ini adalah menjadi manusia yang baru, manusia yang dewasa. Meskipun bapak tidak ada, tentunya masih ada bapak-bapak yang lain. Saya di seminari saya menganggap para romo, frater, teman-teman panggilan saya sebagai ayah saya sendiri. Meskipun itu kadang juga jengkeli, kok. Tapi sebenarnya saya agak berbeda adalah nilai-nilai baik yang mereka tanamkan pada diri saya, atau bimbingan, kebolehan, karena juga semuanya adalah saling mendukung, saling menjaga panggilan satu sama lain, sehingga tidak ada yang terus kemudian dengan peristiwa ini kemudian juga mempengaruhi keputusan juga bagi saya, karena ini sudah memang pilihan saya, pilihan hidup saya. Kemudian juga perlu bahwa dalam setiap pertemuan, meskipun juga pilihan tetap menjadi berada dalam hati nurani saya untuk memilih lanjut. Dan saat ini mungkin kalau ganteng buatan kalau ganteng buatan ini kalau ganteng menikah ya pabrik yang memiliki. Mulai buat menikah bapak ibu menikah nggih. Nanti ke kumpul menikah nggih. Kadang nggih ngomongnya saru nggih. Menikah nggih turun. Lain kita sakit mawon nggih. Sakit air di suasana, sakit ya meskipun makin bisa traveling ke pundi-pundi, itu cara hidup. Baik, sebelum menikah kisah sarangan kalian bapak menikah teman-teman kalau gembira, kalau bersyukur, sakit kenal kalian bapak menikah yang nggak ini. Terus mama tahu Pak Beni nambahi. Kopi dipakai nangis. Pak dia sing nambahi. Mboten. Ampun.
Manten mawon. Matur nuwun sanget sedaya ingkang sampun kuyung donga ampun nyataken keluarga kanthi dukungan lan sedaya mawon ingkang sampun diparingaken dumateng keluarga tak berayat lan luwih sedaya ingkang sampun kuyung luwih Bapak Sedo tigang dinten dugi dinten menika kula kira disebut kalah ya. 2 kali saya nggak bisa bergabung di sini meskipun juga doa tetap setiap hari dilantunkan. Mengatakan hadis pulang hasilnya. Matur nuwun matur wawan dengan sampun paling sharing pengalaman makebokan rawuh lan ugi patuladan saking suwargi Bapak Kanjeng Asisi Bambang Suryadi. Itu hatur lucu ya. Cara dadi stand up komedi. Itu di Romo apik wae. Kumat karo nang ngantuk nek kota. Bapak Ibu, suster, pater, dan para langkah kinasih, Pak Bambang menika nami baptisipun FA, napa niki FA? Fransiskus Asisi. Kita tahu Santo Fransiskus Asisi ada seorang kudus, santo yang luar biasa, tokoh besar dalam gereja Katolik yang mencintai alam semesta. Semua dianggap sebagai saudara dan saudari. Tanaman, binatang, matahari, bulan, semua dipanggil sebagai saudara dan saudari. Bahkan kematian pun dari saudari kematian. Dan yang secara khusus Pak Bambang ini juga sejauh saya mengenal beliau ini juga sangat mencintai tanaman gitu ya. Seperti Fransiskus Asisi mencintai tanaman. Maka tangannya itu tangan dingin ya. Oposisi ditandur tukul dan remboko ya. Tumbuh subur. Bahkan punya cara-cara bagaimana merawat, ngopeni, gemateni tanaman ya. Dan itu pun juga saya kira nurut kepada Wawan ya. Ngopeni tanaman, ngopeni ternak itu juga beliau sangat gemati. Dan ini menjadi satu keutamaan ya, bagaimana Pak Bambang ini juga menghayati semangat dari santo pelindungnya, Fransiskus Asisi yang akrab dengan alam, mencintai tanaman, sehingga dari tanaman itu menjadi berkah untuk keluarga dan juga tentu berkah untuk sesama. Maka kami di Seminari Torjamli juga sedang mengupayakan ya semangat ekologis ini ya, mencintai kebun, mencintai tanaman. Dan ini ada insinyur pertanian. Romo Koko ini insinyur pertanian lulusan IPB ya Romo ya. Jadi beliau ini sebelum masuk seminari sudah sarjana pertanian, insinyur pertanian. Maka cocok ditempatkan di Seminari Tor bertahun-tahun nanti ya. Maka para pater sedang diajari Romo Koko ini sekarang menggalakkan Eco Enzim Ersolid dari kulit buah itu kemudian diproses, ada fermentasi, lalu para petani dan diajari sejak bulan Juli dan sudah ada produknya ya Romo ya. Panenannya nanti kalau tadi bawa ke Fatulawan ini buat bu, nanti bisa melihat ya hasil buatan Fatulawan. Eco Enzim, maka kalau ini kami sebut Koko Enzim. Mengajari para pater mencintai alam ya, mencintai tanaman, mencintai kebun ya. Maka setiap Sabtu itu kan ada pelajaran ekologi. Jadi hari ini pelajaran ekologi, tapi karena kami ada acara di sini ditiadakan pelajarannya. Dan ada kunjungan juga ke keluarga Pater Wensel di Sumber ya. Jadi sekalian ya. Kita bersyukur sekali lagi atas keutamaan keteladanan dari Pak Bambang yang diberikan kepada keluarga, dan tadi sudah panjang lebar disaringkan oleh Frater Wawan ya, soal ketekunan
ya, dalam bekerja, orang yang grapiak, yang ramah, sumana, ya, dan juga terlebih mendasari hidup rohani, mencintai Ekaristi. Saya kira ini yang paling pokok ya, mengajari anak-anak untuk mencintai Ekaristi. Bagaimana caranya supaya anak itu sejak kecil senang neng gereja derek misuci. Tadi Matrawan nyebut dioprak-oprak pas bangun ya, disayang ya. Ya intinya bagaimana Bapak itu ngajak anak-anaknya untuk mencintai Ekaristi. Dan semoga Matrawan pun nanti juga sungguh-sungguh menjadi romo untuk menghayati dan umat mencintai Ekaristi. Karena apa? Tidak ada Ekaristi tanpa romo. Gitu. Ada prodiakon, profesor, doktor, nah orang kita ada di romo tidak boleh memberkati Gusti anggur dan tubuh dan darah Kristus. Maka dari romo itu luar biasa, brother. Aja metu ya, brother ya. Dari romo itu luar biasa ya. Bisa mengantar orang pada Tuhan lewat Ekaristi dan juga lewat lebih mengantar sowan Gusti dengan sakramen minyak suci. Romo loh katanya. Ya, hanya romo. Profesor doktor tidak. Hanya romo yang dipanggilan Bapak Uskup yang diberi tabisan imamat, itulah kita diberi anugerah yang luar biasa. Kita yang rapuh, kita yang lemah, tetapi dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk dilibatkan dalam karya keselamatannya, memberi pelayanan sakramen-sakramen kepada umat. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mari lagi kita jadikan perayaan ini sebagai perayaan syukur dan perayaan iman. Ekaristi menyatukan kita sebagai saudara dari berbagai tempat, dan juga lewat Ekaristi pula kita dianugerahi rahmat keselamatan, diberi nutrisi rohani oleh Tuhan lewat santapan sabda dan juga tubuhnya. Maka Bapak Ibu dan saudara terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan agar semakin hari kita bisa semakin yakin bahwa kita ini kagungan dalam Gusti, kita milik Tuhan yang akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Gusti tansah promeksa di dalam hidup kita. Gusti tansah paring balan di dalam segala lika-liku hidup kita. Gusti Urasari, dan Dia selalu melihara kita seperti doa Yesus tadi dalam Injil. Tuhan pelihara mereka dalam nama. Semoga iman kita semakin dikembangkan, tumbuh subur, dan juga Bunda Maria membantu kita semua dengan doa restu. Amin. Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita ingin sejenak meresapkan sabda Tuhan. Sekarang kita sampaikan doa umat. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, gereja mengimani bahwa seluruh umat beriman diikat dan disatukan dalam persekutuan orang-orang kudus. Dengan keyakinan dan keteguhan iman ini, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, pada perayaan Ekaristi Kudus ini, kami bersyukur atas karunia yang Kau limpahkan pada keluarga ini, dan berdoa bagi Bapak Fransiskus Asisi Bambang Suryadi yang telah Kau panggil menghadap kehadiran-Mu 1000 hari yang lalu. Kami percaya dalam sakramen pembaptisan sudah menerima benih hidup kekal. Semoga Ia Kau gabungkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan abadi di sisi-Mu dan persatuan para kudus-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya Engkau berkenan menerima saudara kami, Bapak Fransiskus Asisi Bambang Suryadi, ke pangkuan-Mu, serta Kau perkenankan menikmati kebahagiaan kekal bersama-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami
Secara khusus pada kesempatan ini, kami berdoa untuk seluruh keluarga serta sanak saudara yang ditinggalkan Bapak Fransiskus Asisi Bambang Suryadi. Semoga kebaikan dan kasih yang telah ditunjukkan bagi keluarga, masyarakat dan gerejamu sungguh-sungguh memberikan buah yang berlimpah bagi keluarga, sanak saudara, serta bagi kami semua. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, semoga berkenan memberkati semua orang yang telah berbuat baik, mereka yang telah mencintai dan memperhatikan semasa hidupnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita hening sejenak menyampaikan permohonan kita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Pater Wawan yang telah Engkau panggil untuk menanggapi panggilan sebagai imam dan calon imammu. Semoga Engkau berikan rahmat kesetiaan, ketekunan dan kegembiraan dalam menanggapi jalan panggilan menuju imamat mulia. Semoga tercapai apa yang dijadikan menjadi seorang imam dan juga setia sampai akhir. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Romo Rafael Triwijayanto yang hari ini berulang tahun. Ya Bapak, berikanlah rahmat kesehatan, panjang umur, cinta kasih dan kebijaksanaan dalam pengembalaan umat-Mu di paroki Sungoitan ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kuasa-Mu lah yang mempersatukan kami semua dalam ikatan persekutuan para kudus. Semoga kami mampu membuka tangan kami menerima anugerah-Mu untuk meneruskan hidup panggilan dan perusahaan kami dengan pengadaan Kristus Tuhan kami.